Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok petugas sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tadi simpel saja. Jadi ya Allah asalnya rapi terus disosir. Lapun sih. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, wa jalana Allah fi aunillah fi fadlillah, amin. Al-Fatihah. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Pak Dr. Marti, beserta Ibu, mudah-mudahan paling sehat. Jajaran pimpinan di Kementerian Agama Kabupaten Gresik, saya bersyukur karena hari ini saya bersedia bisa mengingat kenangan. Semoga kita sama-sama bersyukur. Amin. Kita lihat foto itu. Kira-kira yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri, dinasnya mana yang lebih dulu? Kiri ya. Saya sudah di kantor ini ketemu yang dinas beliau yang nomor 2 tahun 84. Siapa? Karena siapa? Nah, ini kan dekat ini. Kemudian siapa beliau? Yang kedua, Bapak Dr. Istimewa. Saya bukan hanya ke kantor beliau, tapi saya sowan ke rumah beliau tahun 84. Semoga pertemuan kita hari ini yang mengenang perjuangan beliau membuat Allah ridho, Rasulullah senang, kita sama-sama mendapatkan selamat Rasulullah. Wassalamualaikum Muhammad. Tidak banyak yang kami sampaikan. Beliau matur si permawon. Saya tertarik dengan tulisan yang ada di depan, ya, yang hampir semua ketika sehari atau malam hari raya, semua mendapatkan flyer yang isinya mohon maaf lahir dan batin. Pertanyaannya, apakah ini hanya di tulisan atau benar-benar ada di kesadaran? Saya ulangi, apakah ini hanya ada di tulisan atau benar-benar ada di kesadaran? Mohon maaf, saya minta tolong Pak Heri berdiri. Saya tidak suka karena ini murid saya. Ya, gitu. Jadi ketika kita mohon maaf salaman, zahirnya salaman, zahirnya salaman. Kita meniatkan mohon maaf, lahirnya salaman. Tapi kok ini bisa menghapus dosa di antara kita? Terima kasih. Nah, gitu aja. Apa artinya? Di hari raya yang semacam ini saatnya yang tepat kita menyadari bahwa kita terdiri dari unsur zahir dan batin. Saya selama ini kita ini hanya tahu zahirnya, karena sampai hari ini kita juga tidak tahu yang diberikan oleh Allah umur, roh, di mana roh kita. Kita tidak tahu. Kemarin kami pada wali santri
Ada lagi tamu, mbahnya dia umurnya 102. Tidak semua orang memiliki umur segitu. Rata-rata 70 sampai 80. Bahkan di bawah itu sudah tidak ada. Dengan kata lain, jika zahirnya sudah tidak mampu menghadapi ujian atau tugas dan tanggung jawab, dibawa kemana lahirnya? Kita semua jawab, dibawa ke kuburan. Kalau ini diletakkan di rumah sampai 1 minggu, 10 hari, apa mau kita tidak untuk keluarga? Tidak mau kan? Terus yang kita sebut ini yang apa? Apakah yang zahir itu? Inilah saat yang tepat. Kita menyadari dan kita punya tugas untuk menyampaikan ke umat kita di sana bahwa saat ini, dulu dan akan datang, manusia dalam realitasnya terdiri dari unsur lahir dan batin. Jika dalam satu seminar, pakar politik mengatakan, wah, dunia ini carut marut. Ternyata apa? Sebabnya politik kita carut marut. Ahli teknologi mengatakan, karena teknologi kita tertinggal. Bahkan yang bidang ekonomi mengatakan, ekonomi kita tertinggal. Pendidikan mengatakan, pendidikan kita tertinggal. Hampir semua bilang sesuai dengan apa? Kompetensinya. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan bahwa dalam diri kita inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu fa idza fasadat ala bayal qalb. Persoalannya bukan ada di luar, persoalannya ada di sini. Kita sering menjadi kepala kabupaten, menjadi kepala sekolah, menjadi guru. Ketika menghadapi persoalan seolah orang lain yang kita salahkan, padahal persoalan ada di sini, di hati. Anak-anak kita ketika jadi murid, ketika ngajar, mungkin tidak taat sama kita. Yang kita salahkan padahal persoalan ada di sini. Inilah Ibnu Abbas As-Sakandari menjelaskan di dalam fikahnya, tanawu'at adnasul a'mal litanawu'i walidatil ahwal. Ya, beraneka ragamnya, ya, macam-macam amal perbuatan. Amal itu amal perbuatan yang lengkap. Namun dan saya ambil jeruk. Ini contoh. Ya. Ngambil jeruk, saya makan, ini adalah amal. Litanabuhi walidatil ab. Amal perbuatan kita itu karena anugerah, karena pemberian anugerah Allah yang berupa halun, halani, ahwalun, sesuatu yang tidak nampak. Saya ingin makan jeruk. Ini saya makan ini kelihatan ya? Tapi keinginan saya makan jeruk apa kelihatan? Dulu mana makan dan keinginannya? Berarti dulu mana yang nampak dan yang tidak nampak? Dulu yang tidak nampak. Bisa masuk akal? Tugas saya itu untuk melakukan rasionalisasi bahwa untuk melakukan perbuatan bukan dari zahir dulu, tapi dari batin dulu. Itulah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dengan kondisi genting. Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal perbuatan tergantung padanya. Ketika beliau di depan, kemudian kita yang ada di duduk, mengapa kita lagi? Bisa kan? Karena ini belum nyambung. Di sini belum sadar kalau yang di depan ini perlu dihargai. Nah,
Ketika kita jadi guru, murid kita belum bisa ukuran karena anak-anak kita belum sadar. Inilah PR kita, menyadarkan bahwa zahir dan batin adalah satu kesatuan. Ketika Rasulullah setelah sholat subuh menghadap para sahabat, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, engkau pagi ini kok gak sama kayak biasanya? Biasa engkau ceria, ya, wajah engkau mesem, tapi pagi ini jubah engkau basah, wajah engkau ternyata tak nampaknya kusut. Ada apa ya Rasul? Akhirnya Rasulullah tahu, semalam aku dihampiri oleh malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril menyampaikan ayat surat Al-Imran 190-191, aku menangis maksudku. Saya menangis maksudku. Aku khawatir jika akhir zaman umatku hanya bisa membaca, tapi tidak bisa memahami isi ayat. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maaf, saya memahami ayat ini waktu lama. Logika saya pertama tidak bisa terima. Di mana? Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya fi khalqis terdapat dalam kejadian langit dan bumi, waqtila fil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam. Ini ada tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab. Tafsir depan. Liulil albab itu dimaknai orang yang berakal. Kira-kira orang berakal itu yang digunakan apa ya? Akal digunakan apa? Digunakan apa? Mikir kan? Logikanya orang yang berakal adalah alladzina yatafakkaruna fi. Tapi ayat ini kok bunyinya kami lama. Kok bisa sih? Katanya di luar akal, agama sudah dengan akal. Orang yang berpikir itu mestinya orang yang menggunakan akalnya. Tapi kok ayatnya alladzina yadhkuruna. Orang yang berakal adalah orang yang sengaja berzikir kepada Allah ketika berdiri, duduk maupun berbaring. Kemudian wa yatafakkaruna, dan berpikir. Kok bisa? Oh, ternyata ini terkait dengan surat Al-A'raf ayat 172. Ketika kita di alam kandungan, kita sudah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Kita menjawab, oh ya, bala syaikna. Inggih ya Allah, apakah saya Tuhanmu? Kita, inggih ya Allah, iya ya Allah, engkau Tuhan. Ketika kita dalam alam kandungan, kita sudah berpikir. Jadi zikir itu lebih dulu, ya. Kemudian zikir inilah yang memancarkan berpikir. Di ayat ini ada sebuah pola. Yang pertama berpikir, yang kedua berpikir, yang ketiga sadar. Rabbana ma khalaqta. Ya Allah, kau ciptakan semua tidak sia-sia. Kalau hari ini saya di kepala KUA Kecamatan Kebomas, kemudian beberapa tahun pindah ke Wringinanon, bukan saya ini, iya, dicek, tapi takdir engkau ya Allah isolah. Karena setiap yang terjadi adalah marolah ta'ala. Semua ini tidak sia-sia. Maha suci ya Allah atas segala kekurangan. Proses yang keempat dan yang terakhir adalah fakina adzabannar, penyandaran ya Allah, selamatkanlah kami dari api. Memahami ini adalah takdir Allah, bukan sesuatu yang mudah. Dan ini bukan orang yang di luar sana. Kepala-kepala kaulah, para pengawas, ini
jauh. Ya, baru dapat tunjangan beli sepeda motor dipakai anaknya ke Alfamart, Indomart, masuk lupa orang kontaknya kan di situ. Setelah keluar tuh hilang. Rabbana ma'aulaka. Ya Allah, kau ciptakan semua ini tidak sia-sia ya Allah. Semua ini ada hikmahnya. Bisa? Tidak mudah. Iya kan? Oke. Jadi sekali lagi bahwa zahir dan batin adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bagaimana cara kita melakukan ini? Ada ilustrasi sederhana. Namun kalau cerita ini terkait dengan batinnya, ada seorang yang istrinya meninggal wafat seminggu yang lalu atau mungkin sebulan. Ya, kebetulan ini bulan puasa. Oh, ini contoh. Ya, si putrinya, anaknya, menjelang maghrib dia menyiapkan buka puasa, menyiapkan kopi, makanan ke meja. Kebetulan bapaknya ini lagi duduk. Ketika putrinya mengeluarkan makanan ini, dia langsung bilang, "Ibu." Dia teringat, "Istriku." Anaknya langsung kaget. "Istriku." Anaknya kaget. Bapak saya ini pikirannya sudah berubah. Padahal ini kan anaknya, tapi kok bilang istriku? Kira-kira yang benar bapaknya atau anaknya? Sama-sama benar. Karena apa? Anaknya bilang, "Ini saya, ini anak saya adalah putra putrinya bapak yang mengeluarkan kopi." Tapi kalau bapak bilang istri, mengapa? Yang bapak tadi ketika melihat kopi itu teringat istrinya yang wafat yang setia, yang biasanya. Maknanya apa? Zahir, ya, melihat hatinya, teringat yang dia semakin dekat. Sederhana. Menyambung zahir dan batin itu sudah sederhana. Jadi kita sadar apapun yang terjadi adalah dalam takdir Allah. Jika beberapa tahun yang lalu petugas kesehatan ini 3 orang, 4 orang, tahun ini hanya 1, bisa dibayangkan. Terus zahirnya ini memang ini keputusan Saudi ya kan, karena yang menentukan kota kan Saudi. Tapi ini adalah takdir Allah. Kok bisa? Karena tidak ada selain Allah yang menciptakan amal perbuatan. Zahirnya adalah manusia, zahirnya kepala depan yang memindahkan panjenengan semua. Tapi ini hakikat. Jadi hidup ini tidak bisa dilepas syariat dan hakikat. Saya bilang hakikat ini bukan dalam tataran makom sebagaimana dijelaskan di dalam kitab atau ulama-ulama tasawuf. Saya tidak menjelaskan itu, tapi saya menjelaskan rasionalitas. Hidup ini adalah dalam hakikat. Jadi hakikatnya kita hidup ini ya karena kita diberikan oleh Allah hayat, kehidupan. Dengan kehidupan ini kita bisa punya kuasa. Akhirnya kita punya irodah. Ya, yang sering di dalam pelajaran anak-anak kita sifat ma'ani, qudrat, irodah, ilmu, hayat, sama basor. Ulangi, qudrat, irodah, ilmu, hayat, sama basor. Andaikan kita tidak diberikan oleh Allah kehidupan, kita tidak kuasa, kita tidak bisa bergerak, kita tidak punya ilmu, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa berkata. Menyadari bahwa ya zahir yang ada ini tidak lepas dari batin yang bersumber pada Allah. Inilah sebenarnya esensi halal bihalal. Jadi sebagai seorang
untuk melakukan perilaku anak. Tidak bisa dengan hanya pendekatan dohir saja. Jadi butuh pendekatan batin. Sebagai kepala KUA tidak cukup dengan pendekatan dohir, pendekatan batin. Karena apa? Tadi tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i walidah. Jadi sesuatu yang nampak ini karena anugerah Allah, yang tidak nampak dari yang tidak nampak. Di ayat surat Al-Imran tadi dijelaskan liulil albab. Ulil albab itu sebenarnya dimaknai bukan orang yang berakal kayak akal ini. Kalau ada jurusan fisika, dulu kita belajar alat pembesar. Apa itu namanya? Lubun lubani albab. Jawab. Lub adalah lubangan kecil untuk melihat, itu fisika. Lub adalah para ulama bilang lubangan kecil di dalam hati rohani. Keluar untuk tempat keluar masuknya anugerah Allah. Dan inilah yang perlu dibersihkan. Ketika ini bersih, insya Allah amal perbuatan ini menjadi bersih. Itulah maka salah seorang pengarang kitab Majalis Susaniyah yang mensyarahi Arba'in Nawawi, beliau menjelaskan yang dengan kata begini: man fataha baba hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban ila taufiq. Barang siapa yang membuka satu pintu kebaikan, Allah akan membuka padanya 70 pintu anugerah. Mari kita salawat Gustur, semoga kita mendapat barokah salawat. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ash syami wa karami. Bagus niati, mantep yakini, tambah syukuri, ikhlas ibadai, ikut kabeh dadi syarate, tambah berkah uripe, tambah anugrahe, berkah uripe. Sekali lagi, bagus niate, mantep yakine, tambah syukure, ikhlas ibadai, ibu kabeh dadi syarate, tambah anugrahe, berkah uripe, tambah anugrahe, untuk menyambungkan lahir dan batin. Contoh tadi, bagus niat. Artinya husnudon kepada Allah dan husnudon sesama kita. Ini tidak mudah. Dimutasi pakai depan tadi. Saya husnudon bahwa ini adalah keputusan yang terbaik. Ayo, kira-kira beliau. Tapi tidak dilakukan. Coba kalau sampai selalu terus menggerutu. Ini adalah keputusan yang terbaik. Apa
itu berarti mencoba integrasi lahir dan batin. Saya yakin saya biasanya di sana basah, ya, dengan tempat yang baru yang kering. Saya yakin Allah memenuhi dengan caranya kebutuhan keluarga saya cukup. Yakin ditulungi Allah. Di sana basah, tapi di sini kering. Misalkan ya kan, ketika kita bisa melakukan itu, berarti kita mengkoneksi apa yang kita alami dengan saya. Saya bersyukur, walaupun saya di tempat yang baru yang tidak sama dengan kemarin, saya masih ditakdir Allah sehat, masih menjadi pejabat. Sekian banyak orang di luar sana yang penghasilannya jauh di bawah saya. Yang terakhir, ya Allah, semoga diberkatkan kami berkhidmat ini, Engkau bimbing bisa ikhlas karena Engkau. Amin ya Rabbal. Mantap, bagus niati, mantap yakini, ikhlas, tambah syukuri, ikhlas ibadah. Ini salah satu ikhtiar yang kita lakukan. Kalau itu kita lakukan salah satu aja, manfaat bahasanatin, barang siapa yang membuka satu pintu kebaikan, fatahu alaihi sabrina, Allah membuka 70 pintu. Semoga di suasana halal bihalal ini kita mencoba untuk mengintegrasikan lahir dan batin, sehingga Allah akan memberikan kekuatan jauh di luar kekuatan yang ada pada diri kita. Amin ya rabbal. Sebagai akhir, kami mewakili masyarakat Gresik melalui Ketua PCNU, banyak hal kekhilafan kadang sehari ada undangan 3 kali. Kalau waktu berbeda kami bisa melakukan, tapi waktu yang sama kami harus berhadapkan kadang Pak Doktor Saifuddin, kadang Sadari atau yang lain. Semoga Bapak Ibu tidak keberatan untuk memaafkan khilafah kami. Siap ya? Maka dari demikian juga kata khilafah Bapak Ibu yang sengaja tidak kepada kami tidak keberatan untuk memaafkan. Kalau beda mohon maaf. Semoga ini menjadi renungan kita bersama di rumah, dan menjadi renungan dengan istri, renungan dengan anak, renungan dengan jamaah bahwa hidup ada 2 unsur yang senantiasa ada pada diri kita, yang kita aktifkan setiap hari dengan cara yang mudah. Terlebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, saya dan Bapak yang di belakang, ya, ini sebenarnya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Saya dan Bapak yang di belakang, ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Loh, kok bisa? Kok ada jarak? Kita akan buktikan bahwa kita adalah satu entitas yang satu. Semoga kita bisa membuktikan siang ini. Al-Fatihah. Majelis kita tidak jadi boleh bisa mengatakan kita di sini lanjutkan karena majelis kita tidak, kecuali kita ada di dalam majelis tersebut. Makanya saya lanjutkan. Oke, baik. Oke, baik. Coba tangannya Bapak begini aja. Tangannya Bapak begini aja. Nyata gini aja. Nyata gini aja. Satu aja. Nyata gini aja. Ya, nanti kalau terasa sesuatu, tangan kanannya diangkat ya. Ini aja. Nyata gini aja. Oke, gini. Saya. Oke. Kalau terasa jangan usah ikut. Rasakan kalau Bapak Ibu di tangannya terasa sesuatu, tidak tahu sesuatu itu apa. Tangannya enggak saja terasa Pak. Kalau terasa sesuatu, dia kan tangannya kanan. Iya. Silakan, saya ingin tahu tangan diangkat. Ya kan? Ya, diangkat agak tinggi biar saya tahu. 1, 2, 3, 4, 5. Kok banyak? Rasa apa? Rasa itu. Artinya kita adalah satu kesatuan ini tidak drama. Ini adalah fakta. Yang saya katakannya adalah serba fakta, serba rasional. Artinya apa? Doa adalah sebuah fakta. Nah, itu. Doa adalah sebuah fakta.
Itulah Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis kuncinya, ana inda dzanni abdi, saya beserta sangkaan hamba saya kepadaku. Apa yang kita sangkakan kepada Allah, apa yang kita minta kepada Allah, ya ini akan disertai beserta dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita doa, yang akan kita minta dan yang tidak kita minta, karena kita tidak minta pun sudah diijabahi oleh Allah. Saya ulangi, kita tidak minta. Kita mau ke kantor, pernah kita, ya Allah selamatkan kami bisa nyampe ke kantor, kemudian nanti kami bisa pulang ke rumah. Pernah doa begitu? Sering? Lupa ya. Tapi kita bisa pulang. Kok bisa? Kita sebelum berdoa sudah ijabah oleh Allah. Karena dari dulu Allah sudah berfirman, kalamullah qadim. Firman Allah itu dari dulu ada. Kita sekarang tinggal nampani anugerah saja melalui doa. Mudah-mudahan doa kita yang kita yakin diampuni oleh Allah menjadi ibadah celengan di dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwal wa taqdilana ya Allah jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka wa tuballighuna biha aqsa wa ya jami'il khairati fil hayati abad. Allahumma anfa'na ya Allah. Berikan kemanfaatan kepada kami ya Allah bima 'allamtana terhadap apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna dan ajarilah kami ya Allah ma yanfa'una, sesuatu yang bermanfaat bagi kami. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan wasi'an sifat hidayah wa sababin rahmatika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz wa ya rabbal alamin.